Judul khotbah untuk sabat ini adalah Ishak dan Ribka. Pembacaan alternatif. Mengapa pembacaan alternatif? Oleh karena gambaran kita tentang rumah tangga dari Ishak dan Ribka adalah rumah tangga yang tidak harmonis. Orang tua terpecah, menyayangi dan memihak anak kesayangan masing-masing. Dan gambaran itu kita peroleh dari ayat di Kejadian 25 ayat 28. Ishak sayang kepada Esau, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Saya tidak tahu kenapa Alkitab Bahasa Indonesia harus membedakan antara rasa sayang Ishak kepada Esau dibandingkan Ribka kepada Yakub, oleh karena sebetulnya itu adalah kata yang sama. Mungkin untuk variasi. Dan berdasarkan ayat ini kita mendapat gambaran Ishak dan Esau ada di satu kelompok, Ribka dan Yakub ada di kelompok yang lain. Hubungan di antara kedua kelompok ini sangat tidak baik, sampai kepada satu titik di mana kelompok Ribka Yakub berhasil menipu kelompok Ishak Esau. Dan pemahaman seperti ini adalah sangat lazim, sangat umum, sangat normal, sehingga ada scholarly artikel yang membahas hal ini. Judulnya Penipuan Rebecca. Bahasa Inggrisnya adalah Rebecca's Hoax, dan ini kata hoax adalah salah satu kata favorit dari Presiden Amerika saat ini untuk orang-orang atau media yang tidak sepaham dengan dia. Artinya penipuan. Lalu seorang bernama Mose Reis dengan menarik menulis satu artikel judulnya Allah Ibrahim, Ribka dan Yakub, yang mana formula leluhur bangsa Israel adalah Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Dan ketika orang Ibrani menunjuk kepada Allah mereka, mereka menyebutnya sebagai Allah Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tetapi karena di dalam cerita Ribka berhasil menggagalkan Ishak memberkati Esau, dan berkat jatuh kepada Yakub, maka Ribka dianggap lebih dominan dibanding Ishak. Maka artikel ini menulisnya sebagai Allah Ibrahim, Ribka, dan Yakub. Pada siang ini saya akan mengajak kita untuk membaca cerita yang sama dengan pengertian atau pemahaman yang alternatif. Jangan terpaku kepada apa yang sudah diajarkan sejak sekolah sahabat anak-anak dengan dramatisasi yang begitu hebat. Kita akan melihat data-data yang ada dan coba melihatnya. Ini hanya alternatif,
Kalau Anda setuju, bagus. Tidak setuju, tidak apa-apa. Hanya menikmati Alkitab. Kembali ke ayat di Kejadian 25 ayat 28. Ishak mengasihi Esau sebab ia senang makan hasil buruannya, tetapi Ribkah mengasihi Yakub. Apakah ayat ini merupakan laporan yang konklusif terhadap problem yang terjadi, atau ayat ini merupakan indikasi yang menolong kita membaca bagaimana alur cerita ini berkembang? Masalah terbesar di dalam menyimpulkan bahwa rumah tangga Ishak dan Ribka adalah keluarga yang disfungsional atau tidak harmonis, Alkitab, khususnya buku Kejadian, secara konsisten dan tidak pernah berubah, selalu menggambarkan Ishak dan Ribka sebagai pasangan itu adalah pasangan yang solid, pasangan yang akur, pasangan yang serasi. Jadi mungkin kita perlu membaca kembali semua cerita ya, Esau dan Yakub dari kacamata orang tua mereka, Ishak dan Ribka, sebagai pasangan yang solid. Pertama kali kita diperkenalkan kepada rumah tangga Ishak dan Ribka ada di Kejadian 24 ayat 67. Ishak membawa Ribka ke tenda Sarah ibunya. Ia mengambil Ribka dan Ribka menjadi istrinya. Ia mengasihi dia. Dengan demikian Ishak dihiburkan setelah kematian ibunya. Ini adalah ayat yang penting karena untuk pertama kali kata kasih, kata cinta, kata love muncul di Alkitab. Dan ketika kata ini muncul, tidak berbicara tentang kasih Allah kepada manusia, tetapi it is a conjugal love, kasih dalam konteks pernikahan, kasih dalam konteks perkawinan. Dan itu adalah perkawinan Ishak dan Ribka. Yang unik di bagian akhir dari ayat ini, setelah mengatakan dan Ishak mengasihi Ribka, demikianlah Ishak dihiburkan setelah kematian ibunya. Ayat ini menunjukkan Ishak sebetulnya secara emosi bermasalah. Dia kehilangan ibu, dia dalam suasana duka cita. Maka gambaran normal adalah kita berharap bahwa di dalam perkawinan ini Ribka akan menghibur Ishak dengan cara mengasihi Ishak. Tapi ayatnya terbalik. Di dalam kedukaannya, Ishak ketika mengasihi istrinya, dia yang dihiburkan. Ini sudah merupakan satu clue atau petunjuk bahwa ini adalah rumah tangga yang unik secara positif. Lebih jauh dikatakan Ishak berusia 40 tahun ketika dia mengambil Ribka sebagai istri.
Lalu ayat 21 dimulai dengan apa yang dilakukan oleh Ishak. Ishak memohon kepada Tuhan untuk istrinya oleh karena ia mandul. Lihat kembali urutan logik ayat ini. Harusnya istrinya mandul, oleh karena istrinya mandul, maka Ishak memohon kepada Tuhan untuk istrinya. Tetapi ini adalah inisiatif Ishak. Tanpa permohonan istrinya, tanpa keluhan istrinya, untuk memohon kepada Tuhan sehubungan dengan kondisi istrinya. Dan Tuhan mengabulkan permohonannya. Dan Ribkah istrinya mengandung. Dan dikatakan bahwa Ishak berusia 60 tahun ketika Ribkah melahirkan 2 putra mereka. Menunjukkan Ishak menunggu 20 tahun dari umur 40 sampai umur 60. Ketika di dalam penantiannya dia merasa atau melihat tidak ada tanda-tanda, maka dia mengambil inisiatif untuk mendoakan istrinya, memohon kepada Tuhan spesifik untuk keperluan itu. Dan ini menarik karena di dalam rumah tangga orang tuanya, Ibrahim dan Sarah, di Kejadian 16 mulai ayat 1 dikatakan, Sarai, istri Abram, tidak punya anak. Maka apa yang dilakukan oleh Sarai? Maka Sarah berbicara kepada Abram, lihat, Tuhan mencegah aku dari mempunyai anak. Tolong, hampirilah hambaku. Mungkin aku akan mendapat anak melalui dia. Dan Abram mendengarkan kata-kata istrinya. Nama Tuhan muncul sebagai pihak yang dipersalahkan. Tidak ada berdoa, yang ada adalah mengatur sendiri, mencari jalan keluar. Berbeda dengan Ishak yang memohon kepada Tuhan untuk istrinya. Dibandingkan dengan rumah tangga dari anak mereka, Yakub. Kejadian 30 ayat 1 dan 2. Ketika Rahel melihat bahwa ia tidak bisa memberi anak kepada Yakub, Rahel membenci istrinya dan berkata kepada Yakub, beri aku anak atau aku mati saja. Maka bangkitlah murka Yakub terhadap Rahel dan dia berkata, apakah aku ini Tuhan yang mencegah kandunganmu dari memiliki anak? Yang mana di sini problem yang sama, tidak bisa punya anak, menuntun kepada konflik. Yakub menyebut nama Tuhan, tetapi tidak dalam bentuk doa, tetapi dalam bentuk argumen pertengkaran terhadap Israel. Apakah saya ini Tuhan? Jadi dari sudut ini kita sudah mulai melihat rumah tangga Ishak dan Ribkah itu berbeda. Sekarang kita pindah Kejadian 26 ke Kejadian 26 di ayat 1.
terjadi bala kelaparan di negeri selain kelaparan pertama yang terjadi di zaman Abraham. Lalu dalam keadaan seperti itu, katanya Ishak pergi ke negeri orang Filistin, ke raja namanya Abimelek, dan specifically nama tempatnya Gerar. Dan Ishak hidup atau tinggal di Gerar. Lalu ketika Ishak tinggal di Gerar, dikatakan orang-orang di daerah itu bertanya kepada Ishak tentang istrinya. Dan Ishak menjawab, dia adalah saudara saya. Dari satu segi memang benar, oleh karena Ribkah adalah sanak keluarga dari Ishak. Tetapi dalam mengucapkan ini, agenda di balik kata-kata itu adalah karena dia tidak berani berkata dia adalah istriku. Karena dia berpikir, nanti orang-orang ini akan membunuh saya untuk bisa mengambil Ribkah, oleh karena dia adalah seorang yang cantik. Jadi cerita ini melaporkan bahwa Ishak memberitahu kepada penduduk sekitar Gerar bahwa Ribkah itu adiknya, saudaranya. Tapi di ayat 8, setelah tinggal sekian lama di situ, Abimelek raja Filistin melihat melalui jendela, dan dia lihat bagaimana Ishak dan Ribkah saling berkasih sayang, menunjukkan bahwa Ishak dan Ribkah tidak sanggup untuk bersandiwara bahwa mereka itu bukan suami istri, bahwa mereka itu hanya saudara. Cara mereka berinteraksi, cara mereka berhubungan, langsung kelihatan ekspresi kasih sayang, yang mana Abimelek bisa melihat bahwa itu adalah suami istri, dan Abimelek menanyai Ishak sehubungan dengan hal itu. Tapi poinnya sekarang, sejauh ini secara konsisten rumah tangga Ishak dan Ribkah itu beda dari rumah tangga orang tuanya, anaknya, di mana kasih sayang itu begitu kuat di antara mereka berdua. Lebih jauh lagi, Kejadian 26 ayat 34 dan 35. Ketika Esau berusia 40 tahun, ia mengambil sebagai istri, dan kalau kita lihat, dia ambil istri sekali dua, Judith, putri dari Beni orang Heti, dan Basemat, putri dari Elon orang Heti. Apa yang terjadi di ayat 35? And they were a grief of mine to Isaac and Rebekah. Apa yang terjadi, katanya? Apa yang dilakukan oleh Esau dengan mengambil istri-istri ini membawa kesedihan kepada Ishak dan Ribkah. Kembali, Ishak dan Ribkah dipresentasikan sebagai satu kesatuan, sebagai pasangan suami istri, yang mana kalau kita baca dengan kacamata
Kejadian 25 ayat 28 tadi, Ishak mengasihi Esau, tetapi Ribka mengasihi Yakub. Kejadian di Kejadian 26 ini dengan mudah akan menimbulkan suatu konflik di antara Ishak dan Ribka, di mana Ishak akan membela Esau sementara Ribka akan tidak setuju dan mereka jadi ribut. Tapi apa yang terjadi? Ishak dan Ribka, satu pemahaman, satu perasaan, satu pandangan terhadap apa yang terjadi yang dilakukan oleh Esau. Sekarang kita datang kepada satu tema, yaitu dilema atau masalah yang dihadapi Ishak dan Ribka sebagai orang tua. Dilema yang pertama adalah sehubungan dengan putra mereka, Esau. Sebelum lebih jauh, Ribka dan Ishak punya anak kembar. Bedanya hanya hitungan detik. Maka siapa yang lebih sulung itu masih bisa diperdebatkan, walaupun hitungan detik Yakub kalah. Tapi akan jauh lebih mudah jikalau Esau dan Yakub lahir dalam waktu yang berbeda. Sangat jelas siapa kakak dan siapa adik. Dan bahkan dikatakan sebetulnya kelahiran mereka bersambung oleh karena ketika Esau keluar tidak ada potongan waktu, karena Yakub memegang tumit Esau. Jadi mereka sebenarnya keluar sama-sama, hanya badan Esau saja keluar duluan, Yakub belakang, tapi sebagai satu kesatuan, dan ini adalah satu keunikan sendiri. Jadi tentang siapa anak sulung, kelihatannya itu masalah. Sehubungan dengan Esau, kita tahu ceritanya dengan sangat baik. Esau pulang berburu, dia kelaparan, sementara dia lihat Yakub memasak sesuatu yang berasap, mendidih. Makanya dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan sup. Kita tidak tahu apa itu. Kejadian 25 ayat 30 dan 31. Esau berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku makanan yang engkau masak itu, karena aku kelelahan." Tetapi Yakub berkata, "Jual kepadaku hak kesulunganmu pada hari ini." Jadi hak kesulungan disuruh dijual dengan harga makanan yang sangat enak itu. Cerita Ishak, Ribka, Yakub, Esau tidak pernah lepas dari masalah makan-makan. Lalu ketika Yakub mengatakan jual, Esau tidak berkata, "Murah sekali hak kesulungan, saya jual dengan makanan." Tapi ini jawabannya. Esau berkata, "Lihat, saya sudah mau mati. Apa gunanya berkat kesulungan itu, hak kesulungan itu bagi saya?" Jadi Esau tidak melihat sesuatu yang perlu dipertahankan. Lalu Yakub berkata, "Bersumpah kepadaku pada hari ini." Maka Esau bersumpah kepadanya dan menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Jadi ini tidak ada penipuan. Yakub hanya menggunakan situasi dan kelihatannya
saat itu Esau setuju-setuju saja. Ayat 34, Yakub memberi Esau roti dan sup. Dia makan, dia minum, dia bangkit, dia pergi. Lalu ada kalimat, demikianlah Esau memandang rendah atau tidak mengindahkan hak kesulungan miliknya. Dan sangat mudah untuk kita bayangkan bahwa hal ini terjadi di dalam rumah mereka. Maka Ishak dan Ribka tahu akan hal ini. Sikap dan pandangan Esau terhadap hak kesulungan, bahwa dia tidak menganggap itu sebagai satu hal yang penting. Lebih jauh lagi, kita sudah baca ayatnya tadi, sebagai pewaris perjanjian yang diwariskan dari Ibrahim kepada Ishak dan dari Ishak kepada anaknya. Fakta bahwa Esau mengambil istri dari penduduk sekitar menunjukkan bahwa Esau tidak berpikir banyak tentang status dan potensi dia sebagai pewaris perjanjian. Dan itu dikomentari oleh Alkitab bahwa istri-istri ini membawa kepedihan terhadap pikiran dan hati Ishak dan Ribka. Itu masalah dengan Esau. Yakub sendiri bukan anak yang ideal, walaupun masalahnya dari sisi lain. Kejadian 25 ayat 27 mengatakan, demikianlah kedua anak ini bertumbuh. Esau adalah seorang pemburu yang mahir, orang yang senang hidup di alam terbuka. Tetapi Yakub adalah orang yang mild, orang yang lemah lembut, lebih suka tinggal di tenda dibanding dengan saudaranya yang senang berburu. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa Yakub itu sebagai alternatif tidak lebih menjanjikan dari Esau. Dia tidak ada inisiatif cari istri, dia tidak menunjukkan potensi sebagai pemimpin yang tangguh. Maka sekarang kita lihat Ishak dan Ribka sebagai orang tua dihadapkan kepada dilema, punya dua anak, dua-dua bermasalah. Kalau kita bandingkan cara rumah tangga Ibrahim menyelesaikan masalah, tadi kita sudah bandingkan bagaimana ketika Ribka tidak bisa mengandung, Ishak mendoakan. Di dalam kasus Sarah, ketika dia dapati dirinya tidak bisa mengandung, dia menyuruh Ibrahim untuk menghampiri hambanya, dan Ibrahim menurut. Tetapi setelah di kemudian hari Sarah berhasil punya anak sendiri, yaitu Ishak, dan dihadapkan kepada memilih siapa akan menjadi pewaris perjanjian, Ismail atau Ishak. Jalan keluar Sarah sangat mudah. Kejadian 21 ayat 10. Buanglah, bahasa Inggrisnya exile, pembuangan, buanglah budak perempuan itu dan anaknya. Karena anak dari perempuan itu tidak akan
mendapat bagian warisan bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal itu sangat menggusarkan Ibrahim karena dua-duanya anak dia. Jadi kalau solusi yang digunakan oleh Sarah gampang, usir salah satu anak, yang satu tinggal, persoalan selesai. Masalahnya dengan Esau adalah baik Esau dan Yakub sama-sama anak dari Ishak dan Ribka. Tidak seperti Sarah yang tidak melihat Ismail sebagai anaknya. Maka walaupun Esau menyusahkan hati mereka, Esau itu tetap anak mereka. Mereka hanya bisa bersedih sebagai orang tua, tetapi tidak ada pikiran untuk membuang anak itu seperti yang dilakukan oleh Sarah. Maka sekarang kalau kita bertanya, ini ada Esau, ini ada Yakub, siapa yang akan menjadi pewaris? Apakah orang tuanya dalam keadaan gelap? Tidak tahu. Kita perlu baca Alkitab. Tadi kita sudah baca ayatnya di Kejadian 16, bagaimana Ishak mendoakan Ribka, istrinya, dan Tuhan menjawab doanya. Ribka hamil. Tapi ayat 22 mengatakan, tetapi anak-anak bergumul di dalam dia. Dan katanya Ribka berpikir, kalau kandungan ini baik-baik saja, kenapa ini perut kayaknya jungkir balik terus di dalam? Lalu apa yang dia lakukan? So she went to inquire of the Lord. Maka dia pergi untuk bertanya kepada Tuhan. Ayat ini sangat penting. Ribka punya masalah dengan kandungannya. Dia mengambil inisiatif untuk bertanya, mencari jawab dari Tuhan. Ini adalah pertama kali di dalam catatan Alkitab seorang manusia mengambil inisiatif untuk mencari dan bertanya kepada Tuhan. Adam dan Hawa justru sembunyi ketika Tuhan datang. Nuh dalam keadaan pasif, Tuhan yang datang kepadanya untuk memberi instruksi membangun bahtera. Ibrahim dalam keadaan pasif, Tuhan datang kepadanya, menyuruh dia keluar dari rumah ayahnya, keluar dari negerinya, ke negeri yang akan ditunjukkan. Tapi ini Ribka yang mengambil inisiatif untuk datang kepada Tuhan. Dan ini sangat penting karena seringkali gambaran kita tentang Ribka itu adalah wanita yang tabiatnya dipertanyakan. Ketika Ribka bertanya kepada Tuhan, dia dijawab. Kejadian 16 ayat 23. Tuhan berkata kepadanya, 2 bangsa ada di dalam kandunganmu. 2 suku bangsa akan terpisah dari tubuhmu. 1 bangsa akan lebih kuat dari yang lain. Yang tua akan melayani yang muda. Dari sini kita bisa baca bahwa sebelum Esau dan Yakub lahir, Ribka sudah tahu
siapa akan menjadi pewaris perjanjian. Yang tua akan melayani yang muda. Dia akan punya anak kembar, dan kedua anaknya ini akan menjadi bangsa sendiri-sendiri. Dan yang satu yang lebih muda akan menjadi lebih hebat dari yang tua. Jadi melihat tingkah laku Esau, Yakub, Ribkah itu sudah tahu siapa pewaris. Apakah dia mengkomunikasikan ini dengan Ishak? Alkitab tidak pernah menceritakan. Tetapi Ishak sendiri tidak hidup di dalam kegelapan tentang siapa pewaris tongkat estafet perjanjian itu. Kembali kita baca ayat Kejadian 26 tentang kelaparan di negeri. Di ayat 2 dikatakan, maka Tuhan berbicara kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, tinggal di negeri. Jadi dikatakan bahwa Ishak tadinya berpikir mengikuti jejak ayahnya Ibrahim. Waktu ada kelaparan di Kanaan, pergi ke Mesir karena di sana ada makanan. Tetapi Tuhan intervensi, jangan ke Mesir, jangan ikuti jejak ayahmu, tinggal di negeri, dan aku akan menyertai engkau. Tidak hanya itu, dikatakan, tinggal di negeri ini, aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Kepadamu dan kepada keturunanmu aku memberikan seluruh negeri ini, dan akan melaksanakan sumpah yang telah kusumpahkan kepada Ibrahim ayahmu. Dan aku akan membuat keturunanmu berlipat ganda seperti bintang di langit. Aku akan memberi kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan di dalam keturunanmu seluruh bangsa di bumi akan diberkati. Oleh karena Ibrahim mendengarkan suaraku, memelihara perintahku, hukum-hukumku, petunjuk-petunjukku, dan undang-undangku. Ini adalah ayat yang sangat normal, tapi kita mau belajar bahasa Ibrani sedikit siang ini. Setelah janji berkat, di ayat 5 dikatakan, karena Ibrahim. Nah, di dalam bahasa Ibrani, kata because, kata karena, itu ada minimal 2. Seperti bahasa Indonesia bisa karena dan bisa sebab. Karena begini-begini, sebab begini-begini. Jadi ini ada ki, ada akef. Nah, akef itu sangat jarang digunakan. Biasanya digunakan sangat banyak adalah ki, because. Dan akef untuk menggambarkan hubungan sebab akibat jauh lebih spesifik daripada ki. Ketika akef digunakan, itu artinya sebagai hasil daripada, sebagai konsekuensi daripada, sebagai akibat daripada. Jadi udara panas karena matahari cerah. Saya tidak punya andil dalam hal itu. Tetapi kalau saya
tamat karena belajar, itu yang digunakan adalah akef. Karena saya punya andil di dalam menghasilkan pembedaan dari belum tamat jadi tamat, dan nanti siang akan bagi-bagi kue. Karena saya melakukan satu belajar, itulah akef. Sedangkan kalau karena itu boleh jadi kita tidak membuat apa-apa, tetapi alam di sekitar kita bergerak sendiri dan kita ikut menikmati. Yang jadi masalah adalah saya tidak bisa lebih jauh karena kita virtual. Di dalam huruf Ibrani, kata akef dan kata Yakub itu sama persis. Maka kalau kita baca atau dengar atau Ishak mendengar Tuhan berbicara kepadanya, itu ada indikasi, aku akan membuat keturunanmu berlipat ganda seperti bintang di langit. Aku akan memberi kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Bicara keturunan, oleh keturunanmu seluruh bangsa di bumi akan diberkati. Akef, dari situ ada indikasi tidak spesifik, dan ini salah satu saya sebut alternative reading, bahwa yang akan menjadi pewaris itu adalah Yaakov. Dan kalau ini benar, ditambah dengan informasi dari dari Ribka, karena hubungan mereka sangat baik, ini menguatkan kepada Ishak informasi istrinya puluhan tahun kemudian. Tapi di sisi lain, ini adalah permainan kata. Kata akef ini dari satu segi menunjuk kepada Yakub, tetapi tidak otomatis, karena di sisi lain kata akef ini menunjuk kepada Ibrahim. Karena Ibrahim menurut suaraku, memelihara perintahku, hukum-hukumku, peraturanku. Maka sekarang menunjukkan bahwa pewaris perjanjian harus orang yang berjalan di dalam jalan Ibrahim. Yang ketika Tuhan katakan pergi dari rumahmu, pergi dari negeri leluhurmu ke negeri yang akan kutunjukkan, dengan iman dia pergi. Nah, Yakub ini tidak menunjukkan potensi sebagai pewaris iman Ibrahim, tinggal di rumah terus, tidak ada inisiatif, tidak ada usaha cari kerja, membangun rumah tangga sendiri. Dia belum pernah membuktikan bahwa dia punya visi tentang masa depannya itu mau bagaimana. Jadi inilah dilema Ishak dan Ribka. Punya dua anak, yang satu tidak peduli hak kesulungan, bahkan dalam berumah tangga tidak memperhitungkan faktor perjanjian dengan Tuhan untuk mewarisi negeri. Anak yang satu kelihatannya anak baik, tetapi tidak punya potensi sebagai pemimpin masa depan. Maka sekarang, kalau kita selalu membaca Ishak dan Ribka itu sebagai suami istri yang serasi, yang solid, maka sekarang mereka berpikir tentang dua anak ini. Esau secara spesifik menunjukkan tidak punya minat terhadap hak kesulungan. Jadi hak kesulungan itu akan diberikan secara formal kepada Yakub, seperti yang Tuhan sudah beritahu kepada Ribka secara spesifik ketika dia hamil, dan seperti indikasi yang Ishak terima dari janji Tuhan. Tapi bagaimana ketika hak kesulungan dipindahkan dari Esau kepada Yakub?
Esau tidak tersinggung, harga dirinya tidak dilukai, tidak merasa direndahkan. Itu problem satu. Problem yang kedua, bagaimana anak yang lembek seperti Yakub ini harus didorong menjadi seorang yang berani keluar dari comfort zone-nya, berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko, berani menjalani hidup. Dan di dalam melaksanakan strategi ini, sebagai orang tua, Ishak dan Ribka menggunakan chemistry, dinamika yang terjadi di dalam mereka, yaitu Ishak akrab dengan Esau. Esau pemburu. Ribka akrab dengan Yakub. Maka jalan keluarnya sangat simpel. Jangan suruh seseorang apa yang dia tidak bisa lakukan. Jangan suruh seseorang apa yang dia tidak suka lakukan. Dan yang berbicara kepada Esau itu harus Ishak, karena memang chemistry mereka baik. Kalau tiba-tiba Ribka yang suruh Esau berburu, Esau akan heran. Jadi kelihatannya segala sesuatu itu natural. Ishak memanggil Esau, ambil senjatamu, ambil busur, ambil anak panah, pergi berburu, buatkanlah bagiku makanan yang sedap, such as I love, yang cara masaknya seperti yang Papa suka. Bawa kepadaku supaya aku makan, supaya aku memberkati engkau sebelum aku mati. Bagi Esau, permohonan ayahnya ini sangat alamiah. Dia mau diberkati, dia berburu. Karena memang Esau adalah seorang pemburu yang mahir. Dan selama ini katanya, Kejadian 25 ayat 28, Ishak suka memakan hasil buruan Esau. Klop. Nah, di dalam Kejadian 27 ayat 1, ketika Ishak memerintahkan Esau anaknya untuk pergi berburu, dikatakan di ayat 5, dikatakan Ribka mendengarkan ketika Ishak berbicara kepada Esau. Ribka mendengarkan. Ini terbuka untuk dua kemungkinan. Apakah Ribka mendengarkan di situ secara resmi karena memang Ishak dan Ribka hubungannya harmonis, selalu berdua, dan Esau tidak melihat kejanggalan dalam hal itu, karena waktu dia menikah dengan perempuan-perempuan Heti, orang tuanya satu pandangan, satu sikap. Tapi selama ini ayat ini dibaca sebagai Ribka itu curi-curi dengar. Ayatnya tidak mengatakan apakah Ribka resmi atau curi-curi. Ayatnya hanya mengatakan now Rebecca was listening. Jadi ini masalah interpretasi. Lalu ayat 6, Ribka berbicara kepada Yakub. Nah, ini memang kalau Ishak yang bicara kepada Yakub agak aneh. Chemistry mereka selama ini tidak seakrab seperti chemistry antara ibunya dengan dia.
Lalu inilah ayatnya katakan, aku mendengar ayahmu berbicara kepada Esau saudaramu berkata, bawakanlah bagiku binatang buruan, buatkanlah makanan yang sedap bagiku, supaya aku memakannya dan memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Laporan Ribkah kepada Yakub unik. Kenapa? Kalau kita bandingkan kata-kata asli yang diucapkan Ishak kepada Esau, ayat 4, buatkanlah bagiku makanan yang sedap seperti yang aku suka, bawa kepadaku supaya aku makan, dan aku akan memberkati engkau sebelum aku mati. Tetapi ketika Ribkah bicara kepada Yakub, bawa kepadaku hasil buruan, buatkanlah makanan yang sedap supaya aku makan, dan aku memberkati engkau di hadapan Tuhan. Ini tidak ada kata di hadapan Tuhan dalam dialog yang asli. Apakah kalimat ini dimasukkan untuk mendorong Yakub bahwa yang namanya hak kesulungan itu bukan cuma urusan warisan harta, tetapi menjadi pemimpin rohani di hadapan Tuhan. Dan Yakub orangnya tenang, orangnya sangat tidak mau susah, a mild person. Begitu mendengar proposal ibunya, apa jawabannya? Mungkin ayahku akan menjamah aku, dan aku akan tertangkap menjadi penipu kepadanya, dan aku akan membawa kutuk kepadaku, bukan berkat. Jadi justru mundur Yakub ketika disuruh, bukan semangat mereka berdua atur strategi. Menunjukkan Yakub itu memang orangnya harus didorong. Lalu ibunya membujuk, kalaupun dikutuk biarlah saya yang dikutuk dan seterusnya. Tapi bukan itu poin hari ini. Poinnya begini, ibunya berkata, pergi kepada kawanan ternak, ambil 2 anak kambing, dan aku akan membuat masakan yang sedap dari anak kambing ini seperti yang ayahmu suka. Kita kalau baca Alkitab harus menggunakan imajinasi. Di dalam data yang ada ditunjukkan bahwa Ishak itu orangnya suka makan. Bahkan ketika dia pesan sama Esau, dia tidak hanya pesan makanan, dia bilang, masak seperti yang saya suka, like I love it. Orang kalau suka makan itu tidak bisa dibohongi soal makanan. Dia tahu bedanya daging hasil buruan, biasanya itu rusa, dengan kambing. Minta rusa yang dimasak khusus, dikasih kambing, dia rasa beda. Itu seperti orang kepengen makan kambing dikasih ayam, langsung tahu ini beda. Seperti orang kepengen makan ayam dikasih gluten, itu langsung tahu ini beda. Maka sebenarnya waktu Ishak makan
makanan yang disajikan oleh Yakub, dia tahu ini bukan makanannya Esau. Sebagian dari Anda suka makan dan Anda mengerti apa yang saya maksudkan. Nah, ketika Yakub akhirnya setuju dan menghadap ayahnya, Yakub itu sangat ketakutan, tidak comfortable. Dia bukan seorang penipu ulung yang memang jago tipu. Dia itu didesak ibunya. Maka ketika dia menghadap ayahnya, yang dia ucapkan itu cuma satu kata. Dalam bahasa Inggris, my father, 2 kata. Bahasa Ibrani-nya jauh lebih pendek, abi. Kenapa? Dia tidak mau suaranya tertangkap suara siapa. Dia mau kalau bisa habis mengatakan satu kata, abi, kasih makan, diberkati, pergi, cari aman. Nah, sekarang selama ini kita lihat Yakub sedang menipu Ishak. Yang terjadi sebetulnya Ishak yang sedang mengerjai Yakub. Kalau kita baca dengan teliti, ada sesuatu yang tidak konsisten di sini dalam cerita ini. Maka Yakub pergi kepada ayahnya dan berkata, abi. Dan Ishak menjawab, inilah aku. Who are you, my son? Jadi yang satu cuma bicara abi. Lalu bapaknya jawab, siapakah engkau, anakku? Lalu Yakub di dalam suaranya sebagai Yakub, ataupun kalau pakai suara Esau, dia menjawab, aku Esau, anak sulungmu. Jadi dia katakan, ayahku. Ditanya, siapa engkau? Yakub jawab, aku Esau. Yang mana di ayat 22, Ishak membuat komentar, suaranya suara Yakub, tetapi tangannya tangan Esau. Ini aneh. Artinya, sesuatu tidak konsisten dalam arti. Ketika Yakub berkata, bapakku, harusnya kan Ishak jawab, oh Yakub, kamu datang ya. Karena di ayat 22 dia katakan suaranya suara Yakub. Mau dirubah-rubah, mau dibikin-bikin bagaimana, dia tahu suara Yakub. Tapi gantinya dia katakan, hai Yakub. Dia katakan, siapakah engkau, anakku? Yakub menjawab, aku Esau. Harusnya kalau memang Ishak betul-betul tidak tahu suara siapa dan dijawab itu Esau, maka dia katakan suaranya suara Esau. Dan Ishak mengerjai Yakub betul-betul. Dia menanyakan 6 lapis pertanyaan, dan setiap pertanyaan itu membuat Yakub semakin tersudut. Siapakah engkau, anakku? Yakub yang tadinya mau pergi secepatnya, sekarang harus jawab. Dia cuma mengatakan, bapakku, abi. Sekarang, akulah Esau, anakmu yang sulung. Jadi itu dipaksa bicara dia. Dia kira sudah ditanya siapa engkau, saya Esau, dia sudah bisa lari. Bapaknya tanya, bagaimana kamu bisa mendapatkan buruan begitu cepat, anakku? Mamanya yang masak, dia cuma ambil kambing. Dia harus menciptakan cerita
bagaimana berburu lebih cepat. Apakah itu diperhitungkan Yakub? Kita tidak tahu, tetapi yang pasti pertanyaan ini sangat menyudutkan Yakub. Dari tadi cuma dialog, yaitu suara yang didengar. Tetapi sekarang pertanyaan ketiga, tolong datang mendekat, supaya aku bisa merasa engkau, anakku. Apakah engkau betul-betul Esau anakku atau bukan? Bayangkan Yakub yang tadi bicara seminimum mungkin sudah dipaksa bicara lebih banyak, sekarang disuruh datang secara fisik. Lalu kesimpulan setelah dua pertanyaan pertama, siapakah engkau? Kenapa bisa berburu begitu cepat? Dan yang ketiga, supaya saya rasa suaranya suara Yakub, tangannya tangan Esau. Kita suka baca ayat ini sebagai kata-kata orang bingung. Tetapi kalau Anda dalam posisi Yakub, Anda jauh lebih bingung daripada Ishak, ayahnya. Dan setelah dia katakan suaranya suara Yakub, tangannya tangan Esau, sekarang dia hantam lebih jauh lagi. Are you really my son Esau? Tadi dia sudah bilang suaranya suara Yakub. Yakub, apa kamu betul? Itu membuat Yakub sangat tidak nyaman. Dan tadinya Yakub dalam keadaan pasif. Ayahnya bertanya, dia menjawab. Ayahnya suruh dekat, ayahnya pegang. Sekarang pemungkasnya, datang, ciumlah aku. Maka sekarang Yakub yang harus mencium ayahnya. Anda bisa tidak setuju, di dalam skenario ini yang sedang dikerjai lebih Yakub daripada Ishak. Lalu ketika Ishak mulai memberkati, Ishak mengatakan, surely the smell of my son, sesungguhnya bau anakku. Ada sesuatu yang agak aneh di sini. Tadi dia tanya, are you really my son Esau? Dia jawab, I am. Jadi dia dari tadi kepengen tahu, ini Esau bukan, ini Esau bukan, supaya pasti. Tetapi begitu dia memberkati, kenapa dia tidak katakan surely the smell of Esau my son? Dia cabut kata atau menyebut nama anak. Dan selesai pemberkatan, dramanya menjadi lebih tegang. Terjadilah begitu Ishak selesai memberkati Yakub, dan Yakub baru saja keluar dari hadapan Ishak ayahnya, Esau pulang dari berburu. Jadi kalau terlambat sedikit, Esau akan melihat Yakub sedang diberkati. Esau membuat makanan yang sedap, membawa kepada bapaknya dan berkata, biarlah ayahku bangkit dan makan dari hasil buruan anaknya, supaya engkau memberkati aku. Dan ayahnya Ishak berkata, siapakah engkau? Dan dia jawab, aku adalah putramu, putra sulungmu Esau. Kelihatan natural sekali jawabannya, lancar.
Maka Ishak pun sangat gemetar dan berkata, "Siapa kamu?" Lalu dia katakan, "Saudaramu telah datang dan menipu dan mengambil berkatmu." Ishak gemetar oleh karena ini dua anak, dua-duanya dia cintai, dan Ishak adalah tipe orang yang sangat mengasihi. Dia harus pilih salah satu. Menjalankan itu dia sangat berat, harus memilih. Kalau kita lihat di Kejadian 27 ayat 35, Ishak mengumumkan dengan jelas, "Saudaramu telah datang dengan penipuan, dengan tipu daya, dan merebut berkatmu." Kalau orang tua tahu ditipu oleh anaknya, apalagi ini masalah berkat yang suci, bagaimana marahnya orang tua yang ditipu tentang masalah kesucian. Ketika Yakub diberitahu oleh ibunya untuk menyamar sebagai Esau supaya diberkati, Yakub langsung berkata, "Ayahku akan meraba aku, dan aku akan tertangkap sebagai penipu di hadapannya, dan aku akan kebagian kutuk bukan berkat." Sebagai pembaca Alkitab, kita mengerti kenapa Yakub mengucapkan hal ini, oleh karena apa yang terjadi kepada Nuh. Ketika Nuh sadar dari anggurnya dan mengetahui apa yang telah dilakukan oleh anak bungsunya kepadanya, dia berkata, "Terkutuklah Kanaan." Ini yang ditakuti oleh Yakub. Kalau sampai ayah tahu, saya akan dikutuk, bukannya diberkati. Yang jadi masalah sekarang, Ishak tahu dia ditipu. Kenapa dia tidak kutuk Yakub? Kenapa dia tidak marah? Kembali, ini alternative reading. Ini adalah penyelesaian dari masalah. Bagaimana Yakub yang baik jadi kelihatan buruk, tetapi tetap menerima berkat. Dan bagaimana Esau yang buruk merasa diri jadi baik, saya tidak menipu ayah, tetapi dia kehilangan berkat. Tugas dijalankan, pewaris perjanjian sudah jelas secara formal, dipindahkan dari anak yang lahir duluan sulung kepada adiknya, tetapi melindungi harga diri anak sulung dan menantang anak bungsu untuk menjadi manusia. Bagi Anda mungkin pembacaan ini adalah aneh. Kapan-kapan baca lagi. Harusnya kalau sudah ada kejadian seperti ini, apalagi didapati bahwa istri dengan anak bersekongkol melakukan tipu daya kepada orang yang penglihatannya lemah, sakit hati dari yang ditipu akan luar biasa. Harga diri diturunkan, merasa tidak dihormati. Alkitab setelah peristiwa ini menunjukkan bahwa hubungan Ishak dan Ribka baik-baik saja. Komunikasi mereka baik. Karena setelah peristiwa itu dikatakan, Ribka berkata kepada Ishak, Kejadian 27 ayat 46 atau
ayat 46. Ribka berkata kepada Ishak, "Aku sudah bosan hidup oleh karena perempuan-perempuan Heti," yaitu istri-istri dari Esau. Kalau Yakub mengambil istri dari antara perempuan-perempuan Heti, seperti perempuan-perempuan yang ada di negeri ini, untuk apa lagi aku hidup? Hanya itu yang diucapkan oleh Ribka kepada suaminya. Sebagai latar belakang, sebelum ayat 46, di ayat 42 sampai ayat 45 diceritakan bahwa Esau sangat marah bahwa Yakub mengambil hak kesulungan, mengambil berkat kesulungan. Dia katakan, "Nanti kalau bapak mati, saya bunuh dia." Dan Ribka berkata kepada Yakub, "Dengar, bangkit, lari kepada saudaraku Laban di Haran. Tinggal di sana beberapa hari sampai murka saudaramu surut. Sampai kemarahan saudaramu surut dan dia lupa apa yang telah kau lakukan, aku akan menyuruh orang mengambil engkau dari sana." Baca baik-baik perintah Ribka kepada Yakub sangat simple. Lari ke Haran kepada paman Laban. Kenapa? Saudaramu marah. Nah, tetapi kepada Ishak dia berkata, "Untuk apa saya hidup? Saya bosan hidup kalau sampai Yakub menikah dengan perempuan-perempuan negeri ini. Untuk apa lagi saya hidup?" Itu tidak pernah diucapkan Ribka kepada Yakub. Topik pernikahan tidak pernah dibahas. Karena mungkin begitu akrabnya mereka, kalau Ribka bicara soal istri kepada Yakub, Yakub akan jawab, "Saya belum siap menikah, saya tidak berminat," dan sebagainya. Tapi ketika Ishak mendengar kata-kata Ribka, jadi Kejadian 27 ayat 46 adalah ayat terakhir, disambung dengan ayat 1 Kejadian 28, jadi langsung bersambung. Maka Ishak memanggil Yakub dan memberkati dia, dan menyuruh dia dan berkata, "Jangan ambil perempuan dari putri-putri Kanaan. Bangkit, pergi ke Padan Aram, ke rumah Betuel, opungmu, opamu, ayah dari ibumu, dan ambil bagimu istri dari sana." Jadi kepada Yakub, Ishak secara spesifik memberi perintah untuk cari istri. Sementara Ribka ketika bicara kepada Yakub, dia tidak menyinggung istri sama sekali. Dia cuma bilang, "Lari ke Padan Aram karena Esau sedang marah." Kalau Anda mau terbuka, ini menunjukkan kerjasama yang baik antara Ishak dan Ribka tentang di mana dan bagaimana Yakub bisa dapat calon istri yang sesuai dengan harapan mereka, yang sesuai dengan perjanjian Tuhan. Dan kalau pembacaan ini benar, menunjukkan tidak ada rasa marah, rasa dihianati, dirugikan, tidak dihormati dari Ishak kepada Ribka yang telah membuat Yakub diberkati selain Esau. Yang lebih hebatnya, pemuncaknya lagi, Ishak tahu bahwa Yakub memperdaya dia. Itu yang dia katakan kepada
Esau, saudaramu telah datang dengan tipu daya. Kalau memang Ishak tahu itu, dia akan mengutuk Yakub. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia menyuruh Yakub pergi ke rumah keluarga ibunya untuk mencari istri dari sana, dia memberkati Yakub sekali lagi, dan berkat ini jauh lebih spesifik. Jadi gantinya dia merasa ditipu dan mencabut berkat, justru dia memberi berkat yang lebih jelas lagi. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau berkembang banyak, berlipat ganda, bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Aku memberi kepadamu berkat Ibrahim kepadamu, kepada keturunanmu, supaya engkau mewarisi negeri ini, di mana engkau hidup sebagai orang asing, yang Allah beri kepada Ibrahim. Ini adalah kata-kata yang sangat jelas bahwa pewaris perjanjian itu jelas-jelas dipindahkan dari Ishak kepada Yakub. Ketika kepada Ishak Tuhan bicara di Kejadian 26, aku akan membuat engkau atau keturunanmu berlipat ganda seperti bintang di langit. Aku akan memberi kepada keturunanmu negeri ini. Oleh karena Ibrahim, janjinya ada 3 poin: keturunan berlipat ganda, mewarisi negeri, dan berkat Ibrahim. Ketika Ishak memberkati Yakub, ketiga poin penting ini ada dalam berkat ini. Dan berkat ini diberi setelah yang kita bilang dia ditipu oleh Yakub. Ini tidak menunjukkan bahwa seseorang yang habis ditipu bisa memberkati dengan sehebat ini. Mengajak kita mempertanyakan kembali, apa memang benar Yakub menipu Ishak, atau Yakub ditipu oleh Ishak dan Ribka, orang tuanya, sebagai satu tim yang harmonis, solid, mengatur rumah tangga sebaik mungkin, punya anak 2 dengan kelemahan masing-masing. Yang satu perlu dibetulkan, yang satu perlu dilindungi harga dirinya, perasaannya. Dibaca demikian, maka ini adalah cerita rumah tangga yang baik sebagai ayah. Ishak dan Ribka selalu solid menghadapi anak, selalu satu pandangan, melakukan yang terbaik. Anak yang lemah tidak dipermalukan. Esau, anak lain yang lemah dibangun supaya jadi lebih berani, diarahkan supaya mendapat istri yang baik. Ini hanya alternatif reading, mungkin bisa memperkaya wawasan Anda. Upon you and give you peace, and give you peace. The Lord make His face to shine upon you, and be gracious to you, and be gracious. The Lord be gracious, gracious unto you. Amen.
place where you can always hide away. In His love, there's no need to run, no need to be afraid. If the world's a sea of trouble, you can always rise above. If you know that you are safely in His love. In His love, where all pain and sorrow quickly fade away. In His love, there's a bright tomorrow just beyond today. If your heart is filled with sorrow, if it's all you can think of, still there'll be a new tomorrow in His love. His love is never far away. It's sometimes hard to see. If we would take the time to pray, His love would flow through you and me. In His love, there's a place where you can watch the world go by. In His love, there's no need to hurry, everything's on time. When the world's a sea of trouble, you can always rise above. If you know that you are safely in His love. In His love, there's a place where you can always hide away. In His love, there's no need to run, no need to be afraid. If your heart is filled with sorrow, if it's all you can think of, still there'll be a new tomorrow in His love.